Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Konrad Hajrol, NIM 2018-01-149, Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu HIV/AIDS. Kita langsung masuk kepada materi pengertian HIV. HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika makin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan makin melemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Yang berikut kita masuk ke penyebab. Penyebab ada beberapa penyebab. Yang pertama, hubungan seks. Hubungan seks atau infeksi HIV dapat terjadi melalui hubungan seks, baik melalui vagina maupun dubur. Yang berikut adalah penggunaan jarum suntik. Jarum suntik sebagai penggunaan jarum suntik dengan penderita HIV adalah salah satu cara yang membuat seseorang tertular HIV. Yang berikut transfusi darah. Transfusi darah adalah penularan HIV dapat terjadi saat seseorang menerima donor darah daripada penderita HIV. Terjadinya penularan ini cukup rendah. Hal ini dikarenakan sekarang pendonor darah harus melewati screening HIV dan infeksi lainnya terlebih dahulu. Kita masuk ke tahap berikut, yaitu tahap di mana penderita HIV. Yang pertama itu tahap HIV akut yang terdiri dari demam hingga menggigil, muncul ruam di kulit, mudah muntah, nyeri pada sendi dan otot, pembengkakan kelenjar getah bening, sakit kepala, sakit perut, sakit tenggorokan, dan sariawan. Yang tahap 2 yaitu infeksi HIV kronis, masa laten, berat badan menurun, berkeringat di malam hari, batuk, diare, mual dan muntah, herpes zoster, pembengkakan kelenjar getah bening, sakit kepala, kelelahan. Yang berikut tahap ketiga. Tahap ketiga ini AIDS. Berat badan turun tanpa diketahui sebabnya, berkeringat di malam hari, bercak putih di lidah, mulut, kelamin, dan anus, bintik ungu di kulit yang tidak bisa hilang, demam yang berlangsung lama lebih dari 10 hari, diare kronis, infeksi jamur di mulut, tenggorokan, atau vagina, pembengkakan kelenjar getah bening di ketiak leher, dan gangguan saraf seperti sulit berkonsentrasi, lupa ingatan, dan kebingungan. Yang berikut adalah terakhir sesak napas, ruam pada bintik kulit. Yang berikut kita masuk ke tahap diagnosa HIV dan AIDS. Tes yang pertama, tes antibodi. Tes ini bertujuan untuk mendeteksi antibodi yang dihasilkan tubuh untuk melawan infeksi HIV, meski akurat perlu waktu 2-8 minggu setelah terinfeksi. Tujuannya adalah agar jumlah antibodi dalam tubuh cukup tinggi untuk terdeteksi saat pemeriksaan. Yang kedua, tes kombinasi antigen antibodi. Tes ini bertujuan untuk mendeteksi protein yang menjadi bagian dari HIV, virus HIV. Tes antigen dapat dilakukan 2-4 minggu setelah pasien terinfeksi. Yang berikut, tes asam nikolat atau nucleic acid test. Tes ini disebut sebagai tes RNA. Tes ini mendeteksi keberadaan virus HIV di dalam tubuh dan dapat dilakukan 10 hari setelah terinfeksi. Namun harga tes ini cukup mahal. Kita masuk ke tahap berikut, yaitu tahap pengobatan HIV. Yang pertama,
virens, yang kedua etravirens, yang ketiga nevirapine, yang keempat lamivudin, yang kelima sinopudin. Kita masuk ke tahap berikut, yaitu tahap di mana komplikasi HIV. Yang pertama itu tuberkulosis. Tuberkulosis adalah infeksi paru-paru yang menyerang penderita HIV, bahkan menjadi penyebab utama kematian pada penderita AIDS. Yang kedua adalah toxoplasmosis. Toxoplasmosis adalah infeksi parasit yang dapat memicu kejang, bisa sampai menyebar ke otak. Yang berikut adalah candidiasis. Candidiasis adalah infeksi akibat jamur candida yang menyebabkan ruam pada sejumlah area tubuh. Kita masuk ke tahap berikut, yaitu tahap di mana pencegahan HIV. Yang pertama, abstinensi. Bagi yang belum menikah, tidak melakukan hubungan seks di luar nikah adalah langkah yang paling tepat untuk menghindari paparan HIV. Yang kedua, faithful. Faithful bersikaplah saling setia pada satu pasangan seks. Hindari perilaku berganti pasangan untuk meminimalisir kemungkinan penularan HIV. Yang ketiga adalah penggunaan kondom. Gunakan kondom yang baru tiap berhubungan seks, baik melalui vagina maupun melalui dubur. Bila memiliki kondom berpelumas, pastikan memilih pelumas yang berbahan dasar air. Hindari kondom dengan pelumas yang berbahan dasar minyak karena dapat membuat kondom bocor. Yang terakhir adalah pemberian edukasi. Edukasi ini pemberian informasi yang benar mengenai HIV secara penularan, pencegahan, dan pengobatannya, dapat membantu mencegah penularan HIV di masyarakat. Sekian video presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.